Nah, sekarang bergeser ke indikator 15 tentang pembangunan aplikasi. Nah, pembangunan aplikasi nanti disupport oleh teman-teman di Kementerian Kominfo sesuai amanah Perpres bahwa akan ada pedoman rancangan permen yang sudah disiapkan untuk siklusnya sih seperti apa nih membangun aplikasi SPBE begitu ya. Jadi aplikasi SPBE itu satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi layanan SPBE. Layanan kan ada dua, publik dan administrasi pemerintahan. Nah, fokus di tata kelola indikator yang dimaksud adalah bagaimana alur siklus dalam merancang aplikasi. Ya, dalam ilmu informatika dikenal ada software development life cycle. Jadi aplikasinya nanti baik umum ataupun khusus. Nah, kalau Bapak Ibu kan mengelolanya aplikasi khusus nanti ya, bagaimana mengembangkan aplikasi khusus. Karena yang aplikasi umum nanti secara nasional ditetapkan. Jadi panduan yang harus dipedomani bersama, baik pada saat dilakukan secara mandiri atau oleh pihak ketiga. Siklusnya harus sesuai berdasarkan rancangan. Nah, ini ada siklus yang ditetapkan menjadi standar teknis dan prosedur di dalam rancangan Perkominfo nanti, Peraturan Menteri Kominfo. Nah, ini berdasarkan apa? Tentu berdasarkan arsitektur dan peta rencana, sudah menggunakan acuan utamanya yaitu kode sumber terbuka, ya. Kemudian dapat diintegrasikan. Nah, ini kata kunci pada saat kita mau membangun aplikasi dan kebutuhan untuk membangun itu harus selalu berdasar kepada kebutuhan program yang dijalankan. Jadi nanti SDLC-nya urut-urutan prosesnya bagaimana akan terlihat. Kan banyak sekarang ya metodologinya, ada Scrum dengan Agile metodenya itu, kemudian ada Waterfall kalau dulu mungkin istilahnya. Nah, sasarannya tidak lain. Jadi pada saat mengembangkan aplikasi juga harus terpadu, terkendali. Nah, siklusnya seperti apa? Nanti rancangan RPM terkait standar teknis dan prosedurnya kita tinggal menunggu dari teman-teman di Kementerian Kominfo untuk rilis. Ya, nah tetapi bocorannya ini mungkin Bapak Ibu ya, ada 7 stepping atau 7 langkah yang harus ada di dalam konteks melakukan pembangunan aplikasi. Jadi fase-fasenya dari mulai analisis kebutuhan atau kajian kebutuhan, kemudian ada perencanaan, rancang bangun, implementasi ya, melakukan coding berarti di sini, ada uji kelaikan, memelihara dan mengevaluasi. Sampai akhirnya nanti aplikasi itu dianggap user acceptance test-nya dipenuhi, bisa rilis gitu ya. Nah, agar tadi terpadu nih, tidak serta-merta aplikasi keluar dengan tidak melalui fase tahapan yang jelas begitu ya. Nah, berarti karena tadi ada 7 fase gitu ya, siklusnya itu dipenuhi, apakah sudah dipenuhi? Kalau belum, ya 1. Kalau sudah dipenuhi, tapi baru sebagian, mungkin ya di sini sudah melakukan proses, telah memenuhi siklus, tapi mungkin belum lengkap begitu ya. Di sini disebutkan bahwa proses membangunnya ada, komunikasinya ada, tetapi mungkin belum ditetapkan sesuai dengan alur yang lengkap. Nah, apalagi kalau di sini tidak dikomunikasikan dengan unit pengelola TIK. Biasanya kan ada di Pusdatin kalau mau mengembangkan aplikasi itu satkernya atau perangkat daerahnya ke Kominfo, kalau di Pemkab, Pemprov atau di Pemkab begitu ya, harusnya dilaksanakan konsultasinya. Jadi tidak tiba-tiba begitu ya perangkat daerah mengusulkan terus berhubungan langsung dengan penyelenggara, penyedia begitu ya, pihak ketiga. Nah, itu hati-hati, nanti harus mengawal alurnya begitu ya dan dikomunikasikan. Nah, sehingga ini kalau contoh dikomunikasikan kan ilustrasi evidence-nya nih Bapak Ibu. Ada undangannya, ada notulensi rapatnya, kemudian ini ada pembuktian sudah uji kelaikan baik dari usernya, user acceptance test, mungkin ada integration testing, unit testing, stress testing begitu ya kalau sebelum dirilis ke server gitu. Jadi nanti kuncinya juga selain siklusnya dipenuhi, komunikasi dengan instansi yang memang mengelola TIK untuk pengembangan aplikasi. Nah, level 4, kalau sebuah siklus yang tadi 7 itu sudah dilakukan, objek fokus kita melakukan review untuk pemenuhan level 4 itu apakah review dari siklusnya itu udah betul? Apakah kita bisa mendapatkan lesson learn dari sebuah siklus pengembangan aplikasi? Pertama mungkin ya, yang mengikuti alur itu apa nih yang harus diperbaiki gitu ya? Apakah kemarin belum jelas?
terus akhirnya kita buat SOP-nya begitu untuk mengembangkan dan membangun aplikasi itu gimana. Nah, berarti yang direview itu adalah proses siklusnya Bapak Ibu. Apakah perlu turun sampai turunan SOP, IK bahkan gitu ya, instruksi kerja kalau misalnya untuk unit tertentu. Nah, inilah yang di level 4. Karena kata kuncinya adalah di-review. Dilakukan pengendalian atas evaluasi dan monitoring dari kegiatan yang sudah dilakukan untuk satu siklus pembangunan aplikasi khusus tertentu. Nah, ini reviewnya contohnya begitu ya, siklusnya bagaimana. Dan tentu nanti kalau sudah ditindaklanjuti, maka dokumen lama tentang pedoman bagaimana melaksanakan pembangunan aplikasi dengan 7 siklus itu, apa yang menjadi turunannya, ada SOP-nya, ada IK-nya, dan sebagainya. Kemudian itu didasarkan dari hasil masukan proses dari dari hasil pendokumentasian aplikasi tertentu yang dibangun, itu jadi masukan untuk berikutnya. Oh, ternyata kita belum punya nih pedoman untuk mengembangkan aplikasi mobile dari siklus kemarin. Gimana kalau mobile? Nah, ini bisa saja seperti itu kontekstualnya begitu ya. Nah, otomatis berarti lagi-lagi ada proses koordinasi internal antara unit pengelola TIK khususnya untuk pengembangan sistem informasi atau perangkat lunak tadi, kemudian perangkat daerah harus juga selalu komunikasi, Satker harus komunikasi ke Pusdatin, tidak serta-merta tiba-tiba langsung begitu ya. Disiapkan SOP-nya begitu, instruksi kerjanya, kemudian siklusnya 7 gitu ya, kemudian diterapkan. Jadi setiap apapun aplikasi khusus yang dibangun